memiliki satu aplikasi yang tidak membutuhkan seperti saya bilang tadi, karena secara signifikan masyarakat berpikir bahwa ini memang mutlaknya pengisian bulir, tapi sebenarnya bukan. Ini hanya satu fungisida yang merujuk kepada meminimalisir atau menetralisir satu jenis virus atau jamur yang menyebabkan tidak terisi penuhnya bulir, karena kan daun benderanya atau daun daripada padinya itu sudah kresek atau sudah terjadi bercak daun atau apapun itu. Ya, kali ini kita akan membagikan tips tidak perlu menggunakan jenis fungisida yang merujuk pada pengisian bulir. Kita cukup menggunakan beberapa aplikasi. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas secara lebih detail tentang bagaimana mengaplikasikan si malai besar atau si raja bulir, atau memang karakternya bulirnya besar, malainya besar dan panjang. Oke. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa sahabat like, subscribe, dan share channel ini supaya channel ini selalu berkembang dan menjadi manfaat, menjadi inovasi dan terinspirasi. Ingat, jangan malu jadi petani. Petani itu berkah, petani itu mulia. Salam inovasi tani. Oke sahabat inovasi tani, perlu sahabat inovasi ketahui bahwa yang namanya tumbuhan itu memasak atau mencari makanan, memasak makanan dengan dedaunan atau istilahnya fotosintesis. Maka dalam hal membudidayakan tanaman padi, supaya pengisiannya full itu dikondisikan daun benderanya atau daun yang tegak itu selalu hijau merona. Kalaupun menguning, nggak menguning hangus. Ini salah satu teknik bagaimana supaya pengisian kita full. Kali ini kita akan memberikan contoh satu padi, misalnya rajasa. Kita tidak akan menggunakan fungisida pengajuan bulir atau yang merujuk pada bulir. Yang perlu sahabat inovasi perhatikan, ketika mulai membunting kecil, kita perlu mengasupi dengan nutrisi. Itu terserah sahabat mau dengan nutrisi apa, terserah. Yang penting asupi nutrisi. Boleh dengan mengkasih pupuk NPK Mutiara atau NPK biasa, atau dengan penyemprotan Kandasil dicampur dengan satu bahan aktif yang menguatkan batang, menguatkan malai, menguatkan tidak mudah rontoknya malai padi. Kandasil ini sangat banyak fungsinya. Selain penguatan bunga, juga dia akan menetralisir jamur-jamur yang tidak bagus, ya, menyebabkan kerontokan bunga, menyebabkan oncom, yang menyebabkan gosong palsu dan segala macamnya. Oke, setelah kita lakukan memberikan nutrisi pada tahapan ini, kemudian kita perhatikan secara seksama ketika padi kita sudah mulai bunting besar. Bunting besar, bukan busir. Salah saya sebut ya. Bunting besar. Ya, kita cuma membutuhkan 4 jenis aplikasi saja. Yang pertama, kita membutuhkan filia. Filia ini kita butuhkan karena ini sangat mumpun dalam hal fungisida. Kalau saya bilang ini, kalau saya biasanya sering menggunakan filia sebagai bahan utama dalam hal fungisida. Yang kedua, kita membutuhkan pupuk boron. Ya, kita nggak menggunakan MKP atau NO3, tapi kita menggunakan boron. Ya, kemudian kita menggunakan puanmur. Puanmur ini kalau bisa dikatakan ini ada semi-seminya, seperti ada semi bakteri di dalamnya dan semi daripada fungisida. Ya, kemudian kita menggunakan satu insektisida yang selalu aktif, apapun jenisnya boleh. Mau insektisida, yang intinya gunakan 4 ini dasar ini. Ya, kita melakukan penyemprotan setelah bunting perdana, bunting besar, kemudian lakukan penyiangan selama 10 hari. 10 hari sekali kita melakukan penyemprotan dengan aplikasi tersebut. Apakah kita perlu menggunakan polikur atau menggunakan Amistraptop atau menggunakan skor atau lain-lainnya atau sebangsanya tersebut? Kalau sudah menggunakan teknik ini, kita tidak perlu menggunakan hal tersebut. Tapi kalau memang sahabat ragu, tak apa, silakan gunakan 1 kali saja ketika padi sudah mulai menguning. Ya,
Dosisnya seperti biasa, boron pun itu gunakan sekitar 2 sendok, jangan lebih. Ya, sahabat ya. Kalau bisa minimalisir saja. Oke. Ya, seperti itu. Gunakan ini dan perhatikan padi kita. Ingat, kalau memang padi kita belum terisi penuh, lakukan penyemprotan terus. Jangan lebih dosis. Kalau lebih dosis ini parah. Ini menyebabkan satu reaksi kimia yang tidak bagus. Yang menyebabkan bukan terisi penuhnya padi kita, tapi hancur leburnya padi kita. Oke sahabat. Dan kondisikan air. Itu manajemenkan air. Ketika sudah terisi penuh, bulirnya walaupun belum menguning, kondisikan airnya dikeringkan sekering mungkin. Lakukan penyemprotan kalau di pagi hari, pagi buta, kalau di sore hari jam 4 ke bawah. Oke, silakan sahabat berinovasi, tidak perlu ragu, ingat dosisnya jangan lebih. Lebih dosis jadi overdosis. Ini kan seperti kita minum obat gitu, seperti kita kasih obat kepada anak-anak kita. Kalau lebih dosis, bukan sembuh malah parah. Begitu juga kita, kalau kita lebih dosis, bukan sembuh malah parah. Kita sakit kepala, minumnya obat yang lebih dosis, malah sakit ginjal segala macam. Begitu juga dengan padi kita. Ingat, ini difokuskan pada ketika mulai bunting besar. 1 kali, 10 hari kemudian 1 kali, 10 hari kemudian 1 kali, 10 hari kemudian 1 kali. Untuk filia, untuk puan mur, filia 1 tutup, puan mur itu 2 sendok atau 1 sendok boleh. Untuk insektisida terserah, digunakan 1, terserah berapa mili, itu terserah. Ya sahabat ya, penting baca anjuran pakai, jangan hanya asal-asalan. Apakah puan mur, apakah boron, apakah filia, apakah insektisida, baca anjuran pakai. Boron yang bagaimana? Bukan boron yang untuk manusia, pupuk boron yang untuk tumbuhan. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Kalau memang ada kekurangan, ada yang salah saya bilang, saya mohon maaf. Ini pengalaman saya di lapangan dan kawan-kawan sahabat di lapangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam inovasi tani. Kalau ingin bertanya silakan langsung ya. Kalau nggak ada WhatsApp di sini, ada WhatsApp di video-video saya yang lainnya. Oke. Yang penting kita dalam bertani, walaupun kita cuma punya lahan 5.000 meter, targetkan 7 ton dalam 5.000 meter. Atau dalam 1 hektar kita targetkan 15 ton. Kita memacu, kita berinovasi, walaupun hasilnya nanti tidak sesuai dengan target. Oke, terima kasih. Salam inovasi tani.